Kemudian yang kedua, saudara, yang nggak kalah pentingnya yang kedua. Perhatikan baik-baik, kita fokus. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, ikhwan. Apa kelompok yang kedua? Semakin banyak mereka, keadaan umat akan semakin baik. Kata Imam Al-Haddad, alimun bisyar'i. Halo. Lanjut jangan. Takbir. Masya Allah. Saudara, kelompok yang kedua, yang keberadaan mereka menjadi penyebab datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kelompok yang kedua? Alimun bisyar'i, rasikhul ilmi bil kitabi was sunnah, ya'malu bi ilmihi wa yansahun wa yu'allimun nasa bihi wa yansahuhum wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa la yudahinu fid din wa la yakhsha fillahi lawmata la'im. Kelompok yang kedua ini yang menjadi penyebab, saudara, dunia makin baik, yang menjadi penyebab bangsa bisa makin baik. Siapa yang kedua? Ulama, alimun bisyar'i, ulama. Ulama yang seperti apa? Ulama yang betul-betul rasikhul ilmi bil kitabi was sunnah. Betul-betul alim, memahami kitabullah, memahami sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak hanya alim, wa ya'mal bi ilmih, dia amalkan ilmunya, saudara. Bukan hanya mengamalkan ilmunya, wa yu'allimun nasa bihi, diajarkan ilmunya untuk orang. Diajak orang ke jalan Allah, dia nasihati orang dengan ilmunya. Dan enggak berhenti sampai di situ. Wa ya'muru bil ma'ruf, dia menegakkan amar ma'ruf. Wa yanha 'anil munkar, dia nahi munkar, dia cegah kemunkaran. Wa la yudahinu fid din, tidak pernah menjilat dalam urusan agama, tidak melakukan mudahanah dalam urusan agama. Wa la yakhsha fillahi lawmata la'im. Kalau sudah menyampaikan hak-hak Allah, menyampaikan syariatnya Allah, la yakhsha lawmata la'im, dia tidak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau direndahkan, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara, terus berjuang sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, keberadaan ulama-ulama seperti ini menjadi penyebab negeri kita makin baik, ibadallah. Berat memang, tidak mudah. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar berat, tidak mudah. Resikonya dicaci, dimaki, dimusuhi dan lain sebagainya. Makanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ketika bicara soal amar ma'ruf nahi munkar, apa kata Allah Ta'ala? Wasbir ala ma asabak, wasbir ala ma asabak. Sabar atas apa yang menimpamu. Kalau kau menyampaikan kebenaran, sabar atas apa yang akan menimpamu. Karena nggak mudah. Bahkan Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, salah satu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun la an takuna fihim jifatu himar ahabbu ilaihim min mu'minin ya'muruhum wa yanhahum. Nanti akan datang satu zaman, andai kata ada bangkai keledai, jifatu himar, bangkai keledai di tengah-tengah masyarakat, bau busuk menyebabkan datangnya penyakit, itu lebih mereka senangi daripada ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Saking dimusuhi orang amar ma'ruf nahi munkar. Nggak mudah. Akan tetapi kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, lebih fatal lagi kondisinya, saudara. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, umat ini jadi umat yang terbaik bukan karena jumlahnya yang banyak. Umat ini jadi umat yang terbaik bukan karena kekayaan alamnya yang melimpah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian jadi umat terbaik karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan khairiyatu hadhil ummah masyrutatun bihadza syarat. Kebaikan umat ini predikat umat terbaik. Khairiyah itu predikat umat terbaik. Masyrutatun bihadza syarat. Disyaratkan, bergantung dengan syarat ini. Arti umat ini jadi umat terbaik karena amar ma'ruf nahi munkar. Selama masih amar ma'ruf nahi munkar, predikat umat terbaik masih nempel di umat ini, saudara. Tapi kalau kemaksiatan dibiarkan merajalela, kemunkaran dibiarkan di mana-mana, saudara, semuanya diam, bungkam, maka predikat umat terbaik bagi umat ini dipertanyakan ketika itu, saudara. Apakah masih layak menyandang umat terbaik sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, rusak negeri, saudara.
Nabi pernah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Ya Rasulullah, apakah kita akan celaka? Musibah akan datang, wa fina salihun, sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang-orang saleh ya Rasulullah. Banyak ahli ibadah, ahli zikir. Apakah kita akan celaka ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, idza kathura al-khabas. Na'am, idza kathura al-khabas. Ya, musibah akan datang. Kita akan celaka. Idza kathura al-khabas. Kalau keburukan, kejelekan, kemunkaran merajalela di mana-mana. Tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Musibah datang, saudara. Makanya Imam Ghazali pernah cerita. Kata Imam Ghazali ada satu kampung, penduduknya banyak. Di antara penduduk kampung tersebut fiha 18,000. 18.000 orang, a'maluhum ka'amalil anbiya. Amalannya seperti amalan Nabi. Di antara penduduk tersebut ada 18.000 orang soleh. Saking solehnya, a'maluhum ka'amalil anbiya. Amalannya kayak amalan Nabi, saudara. Sholatnya, ibadahnya luar biasa. Tapi di sisi lain, kemunkaran banyak di kampung tersebut. 18.000 orang ini sholat dengan sholatnya. Kemunkaran banyak di kampung tersebut. Kemaksiatan banyak juga di sisi lain. Saudara, apa yang terjadi kata Imam Al-Ghazali, diriwayatkan kampung tersebut hancur, binasa, dikirim azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa, Habib? Padahal banyak orang soleh di dalamnya. Ya, mereka memang orang soleh, tapi solehnya dipakai buat dirinya sendiri. Tidak dipakai untuk menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kemaksiatan dibiarkan nampak. Saudara, al-ma'siyah idza lam tadhhar la yadurru ila sahibaha. Kalau maksiat tidak nampak, maka hanya berbahaya untuk yang melakukannya. Tapi kalau maksiat nampak, dipertontonkan, merajalela, apalagi terjadi dengan cara sistematis, saudara, maka umat yang akan mendapatkan bahayanya. Na'udzubillah min. Makanya beberapa tahun lalu saya kesel banget, Pak. Saya kesel. Ada bencong ngomong di TV. Ini kenapa sih ustadz-ustadz pada ribet banget? Yang maksiat kan saya, yang dosa kan saya, yang dapat azab kan saya, yang masuk neraka kan saya. Kenapa situ yang repot? Saudara, yang maksiat emang elu, yang dosa emang elu, yang dapat azab emang elu, yang masuk neraka emang elu. Tapi elu maksiat terang-terangan. Kalau Allah murka, Allah marah, yang kena musibah bukan cuma elu, semuanya kena musibah juga, liar. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah, makanya keberadaan ulama-ulama yang lurus, yang istiqamah, yang alim, bukan sekedar viral, yang betul-betul alim. Sekarang kadang-kadang orang maunya dengerin yang viral, bukan yang alim, saudara. Kalaupun viral, kalau bodoh tetap bodoh, saudara. Nggak ada urusan. Ulama yang betul-betul alim, yang ahlus sunnah wal jamaah, keberadaan mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ini menjadi penyebab negeri makin baik. Semakin banyak orang-orang seperti mereka, semakin baik negeri kita, saudara. Tapi semakin banyak kebalikannya, na'udzubillah min dalik, semakin hancur negeri dan dunia. Na'udzubillah min. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Siap ikut ulama yang istiqamah? Siap berada di barisan ulama yang istiqamah? Siap berjuang bersama mereka? Siap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Semua angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala nabi. Minum dulu sebentar. Jam sabaraha itu? 11:30. Lanjut jangan. Kata Ustadz Kusairi biasanya jam 11 di sini udah selesai. Lanjut. Nggak ikhlas jawabnya. Lanjut. Masih semangat. Yakin. Betul. Allahumma shalli ala Muhammad.